Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Fatmawati, NIM 033 dari MBS 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan singkat. Yang pertama adalah karakteristik laporan singkat. Nah, kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekan pada tubuh atau body yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Yang kedua adalah membuat laporan bisnis yang baik. Penyusunan laporan bisnis bukanlah hal yang baru dan sudah menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap waktu, baik periodik maupun insidental. Ada kalanya suatu laporan mengalir dari pucuk pimpinan ke bawahan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Paling tidak, laporan bisnis yang baik mencakup 3 hal. Yang pertama adalah informasinya akurat, yang kedua isinya menunjukkan pertimbangan penulis yang baik, yang ketiga adalah format, gaya, dan organisasi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang akurat adalah yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Kedua, melaporkan semua fakta yang relevan, yaitu menempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Selanjutnya adalah memberikan bukti-bukti tertentu kesimpulan yang Anda buat, menyajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda, menjaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Yang kedua adalah keputusan baik. Pembaca akan merasa senang membaca suatu laporan yang mencakup hal berikut. Yang pertama adalah adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan, melihat fakta-fakta yang tersedia, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah format gaya organisasi yang responsif. Sebelum menulis, harus memutuskan apakah menggunakan format surat, memo, atau manuskrip. Apakah menggunakan gaya formal ataupun informal. Dalam kaitannya dengan penentuan format dan gaya pembuatannya tergantung dengan pembuatnya. Yang C adalah perencanaan laporan singkat. Perencanaan dalam penulisan laporan bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi tujuan suatu organisasi. Perencanaan yang disiapkan dengan baik pasti akan menghasilkan laporan yang baik juga. Perencanaan laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi karena keterbatasan waktu. Seringkali staf manajemen mengalami kesulitan akan melakukan pemantauan atas berbagai kegiatan atau unit-unit organisasi. Yang dia adalah penentuan struktur dasar. Selain memutuskan format dan panjangnya suatu laporan, harus memutuskan struktur yang dibuat laporan sebelum yang dibuat. Yang A adalah pengorganisasian laporan singkat. Dalam bagian berikut ini akan melihat bagaimana orang-orang dalam berbagai situasi dalam mengembangkan suatu argumentasi. Kuncinya adalah apakah maksud atau tujuan laporan untuk memberikan informasi atau analisis yang penting. Terima kasih.